beda gelar. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya banyak lihat kegiatan mahasiswa di kampus. Pertama saya ngintip kegiatan klub Umado. Umado ini adalah klub mahasiswa yang suka budaya pop Jepang kayak anime, komik, musik, dan lain-lain. Kemarin itu nggak ada kegiatan yang khusus sih, soalnya kemarin itu baru selesai ujian tengah semester. Biasanya sih mereka latihan dubbing buat ilustrasi. Terus mereka juga suka latihan nyanyi lagu anisong. Pas saya kesana kemarin itu ada juga mahasiswa yang lagi gambar. Untuk kalian yang mau ngobrol sama mereka tentang budaya pop Jepang, bisa main ke kampus saya di hari Selasa sore ya. Terus kemarin ada banyak orang Jepang yang main ke latihannya klub Shodo loh. Setelah saya ngomongin tentang klub Shodo di video sebelumnya, ada beberapa orang Jepang yang hubungi saya lewat Instagram atau WhatsApp. Pas ada orang Jepang, para mahasiswa klub Shodo juga seneng banget. Soalnya mereka selama ini nggak pernah belajar Shodo bareng sama orang Jepang. Waktu itu saya juga coba tulis kata sensei loh. Dulu waktu kuliah saya pernah belajar sedikit tentang Shodo. Jadi ya masih ingat sedikit tentang cara nulisnya, tapi karena nggak pernah latihan ya jadinya seadanya. Gimana menurut kalian tulisan saya? Jelek ya? Terus kemarin ada juga orang Jepang yang ngobrol dengan mahasiswa dari klub Karta. Orang Jepangnya ini sebenarnya salah satu guru bahasa Jepang di Japaneshiable. Dia suka banget dengan Karta, jadi pas lihat video harinya Japanesia yang kemarin, dia ngobrol ke saya kalau dia juga suka banget dengan Karta. Terus saya minta ke dia untuk ketemu sama mahasiswa klub Karta. Karena teman saya ini tinggalnya di Jepang, jadi ketemuannya secara online. Mahasiswa seneng banget bisa ngobrol sama orang Jepang yang minat dengan Karta. Ngobrolnya sih nggak lama, tapi kayaknya pertemuan itu berkesan banget buat mahasiswa. Mantap! Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar ya. Akhir-akhir ini kata-kata ormas atau organisasi masyarakat sering muncul di berita, baik di berita TV ataupun di internet. Organisasi masyarakat ini adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan membantu pemerintah dan masyarakat. Indonesia kan negara demokrasi, jadi negara itu harus menjamin kebebasan masyarakatnya dalam berdiskusi dan berorganisasi. Pemerintah juga punya aturan tentang organisasi masyarakat ini loh. Peraturannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Undang-undang ini jadi dasar hukum utama yang ngatur pembentukan kegiatan, hak, dan kewajiban termasuk larangan untuk ormas. Kalau dengar namanya organisasi masyarakat gitu ya, itu kesannya ya bagus, soalnya tujuannya itu untuk membantu masyarakat dan pemerintah. Nah, tapi akhir-akhir ini image-nya jadi nggak bagus, soalnya banyak ormas yang justru ngerepotin masyarakat dan pemerintah. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan ormas buat masalah dengan minta uang secara paksa ke instansi pemerintah, toko, warung, atau restoran.
Ormas-ormas ini biasanya minta uang dengan alasan untuk mengamankan daerah usaha setiap korbannya. Dulu ada orang yang konsultasi tentang terjemahan organisasi masyarakat ke saya. Orang itu bilang kalau menurut dia terjemahannya itu adalah Shiming Dantai. Nah, terus saya tanya konteks kalimatnya. Ternyata konteks kalimatnya adalah ormas yang sering minta uang keamanan secara paksa ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri. Nah, terus saya bilang kalau dengan konteks itu, terjemahannya lebih tepat ke Boryoku Dantai. Terus akhirnya kami berdebat tentang terjemahannya karena perbedaan tadi. Sekarang yang namanya ormas itu, image-nya di mata masyarakat Indonesia emang udah jelek. Soalnya banyak oknum dari ormas yang kelakuannya seperti preman. Mereka maksa orang untuk terima tawaran atau permintaan mereka. Kebanyakan sih nawarin jasa keamanan ya. Kalau di kawasan industri ada juga ormas yang nawarin penanganan limbah pabrik atau jasa lainnya. Sebenarnya sih jasanya memang diperluin, tapi kadang mereka nggak kasih banyak pilihan ke pemilik usaha. Jadi mau nggak mau pemilik usaha harus pakai jasa mereka. Ormas ini juga kadang dimanfaatin sama orang pas masa kampanye. Mereka diajak kerjasama dengan oknum dari partai politik tertentu untuk kumpulin orang sebanyak-banyaknya. Oh ya, ormas ini punya ciri khas juga. Ormas biasanya punya seragam resmi, logo, warna khusus, dan tentunya ada nama organisasinya. Seragam mereka biasa berbentuk kemeja, kaos, atau jaket dengan nuansa militer. Biasanya corak seragam mereka itu mirip dengan corak seragam tentara. Kalau warna seragam tentara kan biasanya warna hijau gelap ya, abu-abu atau coklat terang ya. Kalau warna seragam ormas itu biasanya agak cerah, kayak merah atau oranye. Pokoknya ya, kalau lihat orang dengan seragam kayak militer tapi warnanya cerah, nah orang itu mungkin anggota ormas. Akhir-akhir ini pemerintah mulai gerak menertibkan ormas-ormas yang kelakuannya kayak preman. Kalau ormas-ormas ini terus ada, orang asing juga jadi susah berinvestasi ya. Kalau ada ormas yang seperti preman, masyarakat kecil yang punya usaha juga jadi nggak bisa dapat hasil yang maksimal dari usaha mereka. Ormas itu emang bagian dari kehidupan demokrasi. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。